Teori Komunikasi dan Perubahan Perilaku oleh Rivia Priscilia Panto, Widya Tendean, Susi Laurentin Marpaung, dan Rati Asmudrono. Komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan ketika membentuk suatu hubungan yang baik dengan satu orang atau suatu kelompok. Sebagai makhluk sosial, kita terhubung dengan makhluk lain. Kita perlu melakukan sebuah komunikasi. Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami oleh seseorang berdasarkan apa yang telah didapatkan dan dipelajari dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, lingkungan, ataupun diri sendiri. Berdasarkan teori komunikasi dan komunikasi kesehatan, komunikasi adalah proses atau kegiatan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi melibatkan transmisi dua pesan. Pertama, pesan, yaitu subjek komunikasi, dan pesan kedua yaitu tentang agenda tersembunyi atau agenda nyata dari komunikator. Komunikasi kesehatan merupakan suatu upaya sistematis untuk merubah perilaku kesehatan baik dalam skala individu maupun kelompok masyarakat dengan menggunakan berbagai metode komunikasi. Berdasarkan teori perilaku, perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan. Menurut Noto Atmojo tahun 2017, perilaku dari segi biologis adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Perilaku manusia dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang sangat kompleks sifatnya, antara lain perilaku dalam berbicara, berpakaian, berjalan, persepsi, emosi, pikiran, dan motivasi. Menurut Damayanti, tahun 2017, dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, terdapat dua hal penting, yaitu perilaku tertutup, covert behavior, dan perilaku terbuka, overt behavior. Pembentukan perilaku diawali ketika seorang individu sudah mulai menyadari adanya stimulus yang diberikan kepada dirinya. Kemudian seorang individu mulai tertarik akan stimulus yang diberikan. Yang selanjutnya dia akan mulai menimbang apakah stimulus yang sudah diberikan akan berdampak baik bagi dirinya atau tidak. Nah, jika stimulus tersebut akan berdampak baik, maka seorang individu akan coba untuk mempraktekkan stimulus tersebut di dalam hidupnya, yang kemudian terakhir akan diadopsi. Adopsi ini merupakan suatu tindakan atau sudah menjadi kebiasaan terhadap seorang individu untuk mulai melakukan stimulus yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya adalah klasifikasi perilaku. Yang pertama ada perilaku sehat atau health behavior, merupakan perilaku di mana seseorang individu sudah mulai menyadari akan pentingnya hidup sehat. Contohnya seperti mengkonsumsi buah setiap hari dan melakukan olahraga rutin setiap minggunya. Yang kedua adalah perilaku sakit atau illness behavior, merupakan perilaku di mana seseorang sudah mulai menyadari bahwa tidak ada yang baik di dalam tubuhnya. Contohnya seperti dia mulai merasakan sakit. Kemudian ada perilaku peran sakit atau the sick role behavior, merupakan satu perilaku yang dilakukan oleh satu individu untuk mencari pertolongan atas sakit yang dialami oleh dirinya. Contohnya, dia mencari dokter untuk membantu menyembuhkan dirinya dengan obat-obatan. Perubahan perilaku. Stimulus atau rangsangan yang diberikan pada organisme sendiri dapat diterima atau ditolak. Ketika stimulus tersebut diterima oleh seorang individu, maka di stimulus itu akan mendapatkan satu perhatian. Setelah itu, organisme akan mengolah stimulus tersebut dan nantinya stimulus tersebut akan mempunyai efek dari tindakan dari individu tersebut atau perubahan perilaku. Komunikasi perubahan perilaku. Implementasinya dilakukan dalam beberapa
kepentingan, kemudian melakukan identifikasi populasi sasaran, kemudian melakukan penilaian formatif terhadap komunikasi perubahan perilaku, kemudian melakukan segmentasi sasaran terhadap populasi, kemudian mendefinisikan tujuan dari perubahan perilaku, kemudian merancang strategi perubahan perilaku dan rencana pemantauan beserta evaluasi, kemudian mengembangkan tema dan pesan, dan melakukan uji coba yang selanjutnya melakukan implementasi terhadap perubahan perilaku. Kesimpulan dari presentasi ini adalah perubahan sosial dapat diawali dengan melakukan perubahan perilaku pada masyarakat. Salah satu strategi perubahan perilaku yaitu melalui komunikasi. Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami oleh seseorang berdasarkan apa yang telah didapatkan dan dipelajari dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, lingkungan, ataupun diri sendiri. Dan komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan ketika membantu suatu hubungan yang baik dengan suatu orang ataupun suatu kelompok. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.